Di balik kacamata bundarnya, tatapan matanya tajam, namun penuh kedamaian. Dialah Mohandas Karamchand Gandhi, yang kelak dikenal dunia sebagai Mahatma, sang jiwa agung. Perjalanannya dimulai bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang pemuda biasa yang membawa perubahan luar biasa bagi dunia. Mari kita telusuri kisah hidupnya, sebuah epik perjuangan tanpa kekerasan yang menggetarkan sanubari. Lahir pada tahun 1869, Gandhi menempuh pendidikan hukum di London dan memulai karirnya di Afrika Selatan. Di sanalah ia pertama kali merasakan pahitnya diskriminasi rasial. Sebagai seorang pengacara muda, ia dilempar dari kereta api hanya karena menolak pindah ke gerbong kelas 3 meski memiliki tiket kelas 1. Peristiwa ini menyulut api perlawanan dalam dirinya. Ia menyaksikan bagaimana komunitas India diinjak-injak haknya, dipaksa membawa kartu registrasi sebagai tanda pengenal. Gandhi bangkit, bukan dengan senjata, melainkan dengan gagasan radikal bernama Satyagraha atau kekuatan jiwa. Ia memimpin aksi protes, membakar sertifikat pendaftaran sebagai simbol penolakan terhadap hukum yang tidak adil. Di Afrika Selatan, benih perlawanan tanpa kekerasan mulai bertunas. Setelah 2 dekade di Afrika Selatan, Gandhi kembali ke India pada tahun ke-1915. Tanah kelahirannya masih dalam cengkeraman kolonialisme Inggris. Gandhi segera terjun ke jantung perjuangan rakyat. Di Champaran, ia duduk bersama para petani nila yang dieksploitasi, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mengorganisir perlawanan sipil untuk menuntut keadilan. Tak lama kemudian, di Kedah, saat gagal panen melanda, Gandhi memimpin para petani dalam satyagraha untuk menuntut pembebasan pajak. Perlawanannya semakin meluas dengan gerakan non-kooperasi. Jutaan rakyat India didorong untuk memboikot barang-barang Inggris, mulai dari institusi pendidikan hingga kain tenunan pabrik. Api unggun yang membakar ken-ken asing menjadi simbol kemandirian dan perlawanan ekonomi. Puncak dari pembangkangan sipilnya adalah pawai garam pada tahun ke-1930. Inggris memonopoli produksi dan penjualan garam, serta memberlakukan pajak yang memberatkan rakyat miskin. Sebagai bentuk protes, Gandhi berjalan kaki sejauh hampir 400 km menuju pesisir Dandi. Ribuan orang bergabung dalam perjalanan epik ini, mengubahnya menjadi lautan manusia yang bergerak. Setibanya di laut, Gandhi membungkuk dan mengambil segenggam lumpur garam. Sebuah tindakan sederhana yang secara simbolis meruntuhkan monopoli Inggris. Aksi ini memicu pembangkangan sipil massal di seluruh negeri, di mana jutaan orang membuat garam mereka sendiri, menantang hukum kolonial secara terbuka. Memasuki dekade 1940-an, ketika dunia dilanda Perang Dunia II, kesabaran Gandhi mencapai batasnya. Pada tahun 1942, ia meluncurkan gerakan Quit India atau keluar dari India. Dengan seruan Doi or Die lakukan atau mati, ia menginspirasi gelombang protes, pemogokan, dan demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh penjuru India. Inggris merespons dengan penangkapan massal, namun semangat kemerdekaan tak lagi bisa dipadamkan. Tekanan dari dalam dan perubahan konstelasi politik global akhirnya memaksa Inggris untuk menyerah. Pada 15 Agustus tahun 1947, bendera India berkibar untuk pertama kalinya, menandai lahirnya sebuah negara yang merdeka. Namun, kemerdekaan datang dengan luka yang dalam. Partisi India memicu kekerasan sektarian yang mengerikan. Gandhi, dengan hati yang hancur, berpuasa hingga nyaris mati untuk menghentikan pertumpahan darah. Pada 30 Januari tahun 1948, saat berjalan menuju pertemuan doa, perjalanannya dihentikan oleh peluru seorang ekstremis. Dunia berduka atas kepergian sang jiwa agung. Warisannya abadi, bukan dalam monumen megah, tetapi dalam gagasan bahwa perubahan sejati dapat dicapai bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan kebenaran dan cinta. Seperti yang pernah ia katakan, cara tanpa kekerasan adalah kekuatan terbesar yang tersedia bagi umat manusia. Ia lebih kuat dari senjata pemusnah terkuat yang dirancang oleh kecerdasan manusia.